Anggota DPR RI, Alamuddin Dimyati Rais atau yang sering disapa Gus Alam, meninggal dunia pada Selasa, 6 Mei 2025, sekitar pukul 5.45 WIB setelah menjalani perawatan intensif selama 5 hari di RSU Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Ia sebelumnya mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas di Tol Pemalang. Direktur RSU Budi Rahayu, Dr. FX Indra Setiadi, mengatakan bahwa pasien tiba di rumah sakit dalam kondisi sangat kritis pada Jumat dini hari, pukul 3.16 waktu Indonesia Barat. Setelah melalui tindakan darurat dan operasi bedah saraf, pasien dirawat di ruang ICU namun tak menunjukkan perkembangan signifikan. Secara medis, kami sudah melakukan upaya maksimal. Pasien dalam kondisi koma saat datang, dan terus kami pantau selama dirawat. Pagi tadi sekitar pukul 5.45 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis, kata Direktur RSU Budi Rahayu, Dr. FX Indra Setiadi kepada tribunjateng.com. Sementara itu, Dr. Bair Ginting, spesialis bedah saraf menyatakan, bahwa Gus Alam mengalami pendarahan hebat di sisi kanan otak akibat benturan keras di kepala. Saya menerima laporan awal, saat itu pasien dalam keadaan koma. Jadi saat datang, nilai kesadaran pasien berdasarkan Glasgow Coma Scale saat datang adalah 5. Jadi, kami langsung melakukan tindakan operasi, katanya. Operasi dilakukan pada hari itu sekitar pukul 8 WIB selama 1,5 jam, namun setelah operasi kondisi pasien terus menurun. Setelah operasi pun, kesadarannya menurun ketiga. Penyebab meninggalnya pasien karena pendarahan di otak, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang menimpa Gus Alam terjadi di KM 316 Tol Pemalang Jalur A. Mobil yang ditumpanginya menabrak bagian belakang truk yang melaju searah. 2 asistennya tewas di tempat kejadian, sementara Gus Alam dan sopirnya dilarikan ke rumah sakit yang berbeda. Jenis kelamin laki-laki, alamat Tosari RT 01 RW 04 Brangsol, Kendal ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasien pertama masuk ke IGD itu tanggal 2 Mei 2025 jam 03.16. Setelah itu pasien dilakukan tindakan, kemudian setelah dilakukan tindakan di kamar bedah, kemudian pasien masuk ke ruang ICU, dirawat kurang lebih 5 hari dan dinyatakan meninggal pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 5.45. Demikian mungkin penjelasan secara resmi bahwa pasien memang benar dirawat di Rumah Sakit Budi Rahayu selama 5 hari. Kemudian untuk kronologis seperti apa pasien ini perlu dalam perawatan akan dijelaskan oleh Dr. Bair, spesialis saraf. Laporan yang saya terima bahwa pada saat pasien itu dilaporkan, posisi pasien itu dalam kondisi koma. Dalam kondisi koma, tadi kalau bahasa medisnya itu, kalau mungkin bisa saya jelaskan sedikit, bahwa Glasgow Coma Scale itu levelnya itu antara 3 sampai 15. Nah kita ini 15. Nah pasien itu datang dengan level 5 tadi. Itu artinya koma. Itu artinya koma, dalam kondisi koma. Kalau peluangnya gimana? Kalau kita berbicara secara statistik, ya kalau kita berbicara statistik dari statistik yang sudah ada, dengan gambaran CT scan sedemikian rupa, kemudian tingkat kesadaran sedemikian rupa, sebenarnya memang peluangnya juga tidak banyak, kecil lah, secara medis peluangnya kecil. Walaupun dari statistik tadi ada beberapa pasien mungkin yang masih bisa kita selamatkan. Tapi secara statistik dengan tingkat kesadaran 5, GCS 5, kemudian gambaran CT scan ada perdarahan struktural yang luas di otak yang sebelah kanan, kemudian otaknya bengkak, semua itu prognosisnya memang buruk. Ya, dan itu sudah kita jelaskan juga di fase sebelum kita melakukan inform concern, namanya itu sudah memberikan penjelasan terhadap keluarga. Tapi tadi, secara pertimbangan medis bahwa itu sudah pilihan yang paling baik untuk berusaha menyelamatkan nyawa dari pasien tersebut.